Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dea Imam Mandari, HP 1031 17 00 Saya berasal dari jurusan D3 Teknik Elektro Otomasi, Institut Teknologi 10 November. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang analisis mode dan mereview beberapa soal tentang analisis mode. Mari kita lihat materi dan video dari video ini. Metode titik simpul. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Dan yang kedua ada junction. Junction atau titik simpul utama adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih rangkaian. Nah, di sini ada gambar rangkaian. Di sini kita dapatkan ada dua sumber. Lalu ada beberapa hambatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk dari rangkaian ini kita dapat temukan 5 node, yaitu A, B, C, D, dan E. Lalu E itu sama dengan F, G, dan H. Lalu untuk jumlah junction kita temukan 3, yaitu B, C, E, lalu F sama dengan G sama dengan H. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan analisis node. Yang pertama, tentukan node referensi sebagai ground. Dan yang kedua, tentukan node voltage, tegangan antara node non-referensi dan ground. Yang ketiga, asumsikan tegangan node yang dihitung bernilai lebih tinggi daripada yang lain, sehingga arah arus keluar bernilai positif. Dan yang keempat, jika terdapat N node, maka jumlah voltage-nya adalah N-1. What? Oke, yang pertama di sini ada sumber 3 ampere dan di sini ada sumber 2 ampere. Di sini ada hambatan atau resistor 2 ohm, di sini ada hambatan 1 ohm, dan di sini ada hambatan 5 ohm. Untuk mencari I arah ke bawah, kita harus menentukan node yang pertama dan node yang kedua. Kita anggap ini VA dan ini VB. Tinjau VA untuk mencari persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu min 3 ditambah VA dikurangi ground per 2 ditambah VA min VB per 5 sama dengan 0. Lalu VA min ground per 2 ditambah VA min VB per 5 sama dengan 3. Untuk menghilangkan penyebutnya, kita samakan penyebutnya menjadi per 10. Menjadi 5 VA ditambah 2 VA min 2 VB sama dengan 3. Dan untuk menghilangkan penyebutnya, kita kalikan 10. Berarti dapat dihasilkan 5 VA ditambah 2 VA min 2 VB sama dengan 30. Dan hasil akhirnya adalah 7 VA dikurangi 2 VB sama dengan 30. Ini persamaan 1. Lalu yang kedua, kita tinjau VB-nya. Yang pertama
2 ditambah VB min ground per 1 ditambah VB min VA per 5 sama dengan 0. VB min 0 per 1 ditambah VB min VA per 5 sama dengan min 2. Kita samakan penyebutnya. 5 berarti ini 5 VB ditambah VB dikurangi VA sama dengan min 2. Untuk menghilangkan penyebutnya kita kalikan 5. Berarti kita dapatkan 5 VB ditambah VB min VA sama dengan min 10. Dan hasil akhirnya yaitu min VA ditambah 6 VB sama dengan min 10. Itu untuk persamaan 2. Ditemukannya 2 persamaan dari tinjauan VA dan VB, kita dapat mengeliminasi dari 2 persamaan tersebut dengan cara eliminasi. Yang persamaan pertama kita masukkan 7 VA min 2 VB sama dengan 30. Dan yang kedua min VA plus 6 VB sama dengan minus 10. Untuk menghilangkan VB nya kita kalikan persamaan 1 dikalikan 3 dan persamaan 2 kita kalikan 1 dan menghasilkan 21 VA min 6 VB sama dengan 90. Dan yang kedua min VA ditambah 6 VB sama dengan minus 10. Kita tambahkan untuk menghilangkan variabel VB dan dapat menghasilkan 20 VA sama dengan 80. Berarti VA sama dengan 4V. Dan untuk mencari arus pada titik I yang mengalir, kita dapat kerjakan dengan rumus VIR, dengan I sama dengan V per R. Dan kita masukkan VA yang sudah kita dapat, berarti 4 volt per dengan hambatan yang ada pada gambar 2 ohm sama dengan 2 ampere. Dan ini adalah hasil I. Oke, setelah kita lakukan perhitungan pada soal, kita coba aplikasikan hasil dari perhitungan pada aplikasi Proteus. Oke, kita pertama buat new project dulu. Kita beri nama rangkaian listrik analisis. Ada. Oke, next, finish. Oke. Dari gambar rangkaian yang sudah tertera pada soal, di situ terdapat 2 komponen. Yang pertama sumber bebas atau source. Kita di sini dengan kodenya C source. Oke, kita ambil. Lalu yang kedua adalah hambatan atau resistor. Oke, kita lihat. Dah 2 komponen sudah tersedia. Lalu saatnya kita mencoba pada aplikasi. Dari gambar rangkaian yang sudah ada pada soal, di situ terdapat 2 sumber bebas. Oke, kita letakkan di sini. Lalu dan yang satu lagi kita letakkan di sini. Oke. Lalu di situ ada 3 resistor. Resistor yang pertama kita letakkan di sini.
lalu yang kedua kita letakkan di sini, dan yang ketiga kita letakkan di sini. Di sini kita beri ruang untuk meletakkan ampere meter. Oke, kita posisikan rangkaian komponen-komponen terlebih dahulu. Kita posisikan, dan ini loh hilang. Kita letakkan di sini. Ini kita posisikan vertikal, lalu oke, kita letakkan ampere meter di sebelah sini. Oke, ampere meternya kita posisikan. Oke, lalu kita hubungkan rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain, komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Kita buat lingkar luarnya terlebih dahulu. Oke, ini ke sumber tak bebas sebelah sini, lalu ini ke sini, dan ini ke sini. Oke, kita hubungkan resistor ke ampere meter. Dari ampere meter kita hubungkan ke resistor, lalu ini kita kembalikan ke rangkaian luar. Oke, setelah didapatkan rangkaian seperti ini, kita zoom sebentar agar gambarnya lebih jelas. Nah, kita sekarang kita ubah nilai pada rangkaian. Nah, ini kita ubah menjadi 3 ampere sesuai pada soal. Lalu sumber tinta bebas kedua memiliki 2 ampere. Lalu untuk resistor yang pertama bernilai 2 ohm. Kita tidak perlu diberikan ohm karena ini sudah terdapat nilai ohmnya. Di sini 5 ohm. Lalu resistor yang terakhir 1 ohm. Oke, saatnya kita mengecek pada rangkaian. Pada sumber tak bebas pertama di sini ada sumber. Oh, ini terbalik arahnya ke atas. Hampir saja. Kita hapus. Kita hubungkan seperti ini. Ini ke sini. Oke, kita cek lagi. Di sini ada sumber bebas 3 ampere. Lalu di sini ada sumber bebas juga 2 ampere. Lalu di sini ada resistor 2 ohm. Lalu resistor yang kedua bernilai 5 ohm. Nah, resistor yang terakhir bernilai 1 ohm. Kita letakkan ampere meter di sebelah sini untuk mengecek arus yang mengalir pada line resistor yang pertama. Oke, saatnya kita running program agar dapat melihat ampere, nilai yang tertera pada ampere berapa. Silah. Nah, ini sudah tertera 2 ampere, berarti dapat kita simpulkan hasil perhitungan menggunakan rumus dan hasil penelitian menggunakan aplikasi Proteus memiliki hasil akhir yang sama. Berarti dapat kita simpulkan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan tadi adalah benar.